kita banyak dapat keuntungan-keuntungan duniawi sehingga kita gembira, sehingga kita berbunga-bunga. Fal ubudiyah taqtadi, maka sifat kehambaan kita ini menuntut antashkurallah, bahwa engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dapat duit banyak, dapat keuntungan ini banyak, hati gembira. Nah, di waktu kita gembira hati itu, kehambaan kita ini menuntut untuk bersyukur kepada Allah. Kayak apa cara bersyukurnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muhawwilil ahwal, taratan bil basti wal jamal, wa taratan bil qabdi wal jalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil kufri wad dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin samsil kamal, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiril ayyami wal layal, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus tsaminatu was-sab'un minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-78 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, basataka kaila yubqiyaka ma'al qabdi, wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti, wa akhrajaka minhuma kaila takuna li syai'in dunah. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati engkau, menggembirakan hati engkau, agar tidak Ia tinggalkan engkau beserta kesempitan, dan Allah sempitkan engkau, Allah resahkan engkau, agar tidak Ia tinggalkan engkau serta kelapangan, dan Allah keluarkan engkau dari keduanya, kegembiraan, kesedihan, agar tidak adalah engkau bagi sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemah hikmah yang ke-78. Jadi fal ahwal salasatun, al-bastu wal qabdu lis-salikin wa ahli al-bidayah minal arifin, wal i'tidal li ahli nihayah minal arifin. Bermula keadaan yang disebutkan pengarang tadi, ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan lapangnya hati. Keadaan di mana hati ini lapang, hati kita ini gembira, hati kita ini berbunga-bunga. Yang kedua, keadaan di mana hati kita ini rasa sempit,
di mana hati kita ini rasa sedih, di mana hati kita rasa sumpah. Nah, dua keadaan ini untuk orang-orang salikin dan orang-orang yang pemula daripada kaum arifin. Sedangkan keadaan yang ketiga disebut keadaan i'tidal, keadaan yang normal. Tidak ada sedih, tidak ada gembira, tidak ada berbunga, tidak ada sumpah. Itu untuk orang-orang yang di puncak makam kaum arifin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, falbastu imma bisababin wa imma bi ghairi sabab. Lapangnya hati, berbunga-bunganya hati, ada kalanya dengan sebab, ada kalanya tanpa sebab. Kadang-kadang hati kita ini senang, lapang, ada sebabnya. Kadang-kadang hati kita bisa juga lapang, hati kita rasa senang, padahal kada apa-apa sebabnya. Kada kita ketahui sebabnya apa, kada tahu juga, cuma hati kenapa asa senang, asa berbunga-bunga. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi. Amma asbabuhu salasah, adapun sebabnya itu lapang hati, sebab-sebabnya berbunga-bunga hati ada tiga. Pertama, ziyadatun bitta'ah, bertambah pada ketaatan. Kita pada hari ini misalnya mampu melaksanakan suatu ibadah yang berat, maka selesai kita melaksanakan itu tentu hati kita senang. Contohnya orang yang puasa, menahan lapar haus. Begitu tiba waktu buka puasa, tentu hati kita senang, hati kita lapang. Nah, itu kelapangan hati itu sebabnya kita selesai melaksanakan taat. Orang berihram, sekian hari menjalani ihram, tidak boleh memakai pakaian yang mengurung badan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Begitu sudah tahallul, tentu hati kita berbunga-bunga, tentu hati kita senang. Nah, ini namanya kesenangan hati itu disebabkan selesainya berbuat ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Orang yang gembira hatinya karena perbuatan taatnya dan risau hatinya karena perbuatan dosanya, maka itulah orang yang beriman. Orang beriman itu pasti lapang, senang hati sesudah melakukan taat. Orang yang beriman selalu susah, gelisah, takut sesudah melakukan dosa. Itu tanda orang yang beriman. Nah, jadi pertama sebabnya lapang hati, sebabnya berbunga-bunga hati adalah tambahan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'akal bastu min hadzal sabab fal ubudiyyatu taqtadi antara al minnata wal fadla wat taufiqa min Allah ta'ala. Apabila datang kepada engkau kegembiraan dari ini sebab, tuntung melaksanakan taat, kita gembira. Nah, selesai melaksanakan ibadah yang berat, kita gembira. Nah, sifat kehambaan yang ada pada diri kita menuntut kita pada waktu gembira sebab bertambahnya taat tadi, menuntutlah kehambaan itu bahwa engkau lihat itu anugerah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mesti macam itu. Kalau kita selesai berbuat taat, selesai berbuat ibadat, kita gembira hati, maka kita saksikan pertolongan Allah kepada kita. Kita saksikanlah taufik Allah kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah itu. Nah, kenapa sebabnya kita disuruh memandang anugerah Allah, taufik Allah, agar tidak timbul ujub di dalam diri kita, agar tidak timbul keakuan di dalam diri kita. Jadi itu namanya adalah adab orang yang waktu gembira hatinya karena bertambah taat ibadat tadi. Ingatlah nikmat taufik hidayah dari Allah. Au ziyadatun fid dunya, atau bertambah pada dunia. Bertambah pada dunia. Nah, kita melakukan usaha-usaha, bisnis-bisnis atau apa, lalu kita dapat keuntungan dunia. Timbullah kegembiraan hati, timbullah kesenangan hati kita karena bertambah dunia. Nah, ini namanya kegembiraan hati disebabkan bertambahnya nikmat duniawi. Nah, apabila kita mengalami yang demikian, kita banyak dapat keuntungan-keuntungan duniawi sehingga kita gembira, sehingga kita berbunga-bunga. Fal ubudiyah taqtadi, maka sifat kehambaan kita ini menuntut antashkurallah, bahwa engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dapat duit banyak, dapat keuntungan ini banyak, hati gembira. Nah, di waktu kita gembira hati itu, kehambaan kita ini menuntut untuk bersyukur kepada Allah. Kayak apa cara bersyukurnya itu? Bisarfiha ila ta'atillah, dengan menggunakan pertambahan dunia itu untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi begitu kita dapat keuntungan dunia, hati kita berbunga-bunga, hati kita gembira, kita syukur kepada Allah, dan sudah ada rancangan niat, ini keuntungan untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, semuaan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adabnya orang yang gembira hati, lapang hati karena keuntungan duniawi. Wa tahdhara amma batana min afatiha wa ghawailiha, dan waspada dari sesuatu yang tersembunyi dari penyakit-penyakit dunia dan tipu daya dunia. Nah, jadi orang yang gembira tadi karena pertambahan dunia ada 2-3 tugasnya, adabnya sesuai dengan kehambaannya. Pertama, bersyukur kepada Allah, menggunakan pertambahan nikmat dunia itu untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, hati-hati, waspada, jangan-jangan ini dunia mencelakakanku, jangan-jangan ini dunia membawaku kepada lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila mana kita dapat nikmat dunia, gembira, lalu beradab dengan demikian, maka itu namanya kita beradab di dalam beradab di dalam kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au madhun nas alaika, atau pujian manusia atas engkau. Ini sebab yang ketiga. Orang-orang memuji kita, nah, orang-orang menyanjung kita, hati kita gembira. Itu manusiawi. Dipuji, disanjung, lalu kita gembira. Ini ngarannya kegembiraan disebabkan pujian orang kepada dirinya. Nafal ubudiyah taqtadi an takhafallaha ayyuzhira aibaka linnas fayamkutuka aqrabun nas ilaik. Maka di saat kita gembira karena pujian manusia, di saat itu kehambaan kita menuntut agar kita takut kepada Allah.
Takut apa? Takut Allah nampakkan cacat diri engkau kepada manusia. Takut Allah nampakkan aib engkau kepada manusia, maka menghina akan engkau, membenci akan engkau orang yang paling dekat kepada engkau. Nah, jadi silahkan gembira dipuji orang, tapi di saat itu ada takut kepada Allah. Kalau aib kita dibuka Allah di tengah-tengah manusia. Para muhibbin rahimakumullah, wa amma bi ghairi sababin fal ubudiyyah taqtadi an la tukthira su'al min Allah wa an la tukthira al kalam ma'an nas. Adapun dengan tiada sebab, hati kenapa gembira, hati kenapa berbunga-bunga, padahal kada ada sebab. Apa ada sebabnya? Taat biasa aja, dunia kada bertambah biasa aja juga, orang memuji kada ada juga, tapi hati kenapa rasa nyaman, hati rasa lapang. Nah di saat itu kehambaan kita menuntut untuk tidak banyak minta-minta kepada Allah, untuk tidak banyak berbicara beserta manusia. Kan biasa kalau orang yang lapang hati itu biasa lantih, mau cuak-cuak ke situ kamarnya hatinya gembira. Kalau orang yang banyak pikiran tuh mau masih berbunyi ranai biasanya. Nah itu sudah manusiawi. Nah di waktu kita gembira hati, lapang hati, nah kada usah cuap-cuap itu biasa aja. Nah biasa. Jangan banyak bicara dengan orang, jangan banyak minta-minta kepada Allah. Nah lakukan seperti halnya biasa. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah itulah keadaan pertama yang dilalui oleh orang yang salikin, oleh orang yang berjalan di jalan Allah, oleh orang-orang yang pemula dari kaum arifin. Mereka seperti demikian bila mana merasakan kegembiraan hati mereka tadi. Nah ini setiap hari pasti ada, ngarannya pun hal, keadaan. Wa ammal qabdu, adapun sempit hati, sumpah, risau, imma bisababin wa imma bighairi sabab. Kadang-kadang kan apakah hati rasa kada karuan. Nah itu bisa ada sebabnya, bisa kada ketahuan sebabnya. Padahal kada ada dicela orang, kada ada kehilangan harta, kada ada kehilangan apa, kada ada. Tapi kenapa hati ini rasa kada nyaman, rasa gelisah? Nah itu bisa terjadi. Amma asbabuhu salasa, adapun sebabnya sempit hati, adapun sebab-sebabnya kerisauan hati ada 3. Zambun ahdastahu, pertama dosa yang kau lakukan, dosa yang kau lakukan. Karena jar Nabi tadi orang beriman itu bila berbuat dosa imbahnya itu sedih. Itu orang beriman. Bila imbah berbuat dosa pasti sedih. Nah jadi kenapa hati ini sedih, hati ini rasa sumpah? Barangkali sebabnya satu, ada dosa yang diperbuat, ada dosa yang dilakukan. Fal ubudiyah taqtadi an tatuba ila Allah Ta'ala wa tatluba ar-ridha wal halal mimman tazlimu. Maka kehambaan itu menuntut bahwa engkau tubat kepada Allah dan meminta ridha dan halal dari orang yang kamu zalim akan dia. Kalau kita ini susah hati, kalau kita ini gelisah hati, tahu sebabnya karena ada dosa yang dilakukan, segeralah tubat. Itu kehambaan kita menuntut demikian, segera tubat kepada Allah. Kalau menzalim orang, cepatlah minta halal kepada orang itu. Au dunya zahabat au naqasat minka, atau hati sumpah, hati sedih, hati risau itu disebabkan dunia yang hilang atau berkurang dari engkau. Bisa juga imbah ditipu orang,
imba kehilangan, imba dapat musibah, lalu hati kita sumpah, lalu hati kita kada nyaman. Nah ini kada nyamannya hati disebabkan kehilangan dunia atau kekurangan dunia. Fal ubudiyah taqtadi an tardha bi qada'illahi ta'ala wa tahtasiba, maka kehambaan diri engkau itu menuntut bahwa engkau ridha dengan ketetapan Allah dan engkau mengharapkan pahala daripada Allah. Di waktu hati kita sedih karena kehilangan dunia atau karena kurangnya dunia, di saat kita sedih itu kita dituntut untuk ridha kepada ketetapan Allah dan menunggu pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mengatasi kesusahan hati disebabkan hilangnya atau kurangnya daripada dunia. Au zalimun yu'dzika fi nafsik au irdik. Sebab yang ketiga, sumpah sakitnya hati, risaunya hati itu karena ada orang zalim yang menyakiti diri engkau atau pribadi engkau. Nah, kita disakiti orang zalim, kita dihina oleh orang, kita difitnah oleh orang, lalu kita sedih. Nah, di saat sedih itu kehambaan kita menuntut antasbira wa tahtamila wa tastaslima ila Allah Ta'ala, menuntut sabar dan sandang dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang zalim memfitnah kita, kada usah ke polisi mencemarkan nama baik, kada perlu. Ada misal dipitnah orang ini mengadukan ke polisi pencemaran nama baik, itu kada perlu, kada ada untungnya. Kalau kita mencari akhirat, kecuali untuk kejayaan dunia, nah itu terserah aja lagi. Kalau untuk akhirat mengadu ke polisi karena kita dipitnah orang, itu kada ada untungnya. Sabarlah, sandang, serahkan kepada Allah. Nah itu paling baik. Dan tindakan Allah lebih cepat dari tindakan polisi. Nah, polisi kan perlu saksi, mana saksinya? Berapa hari mau urus mencari saksi segala macam. Allah Ta'ala puntan langsung di saat kita melapor, saat itu diterima dan kada perlu ada saksi kalau kita dizalim atau dianiaya orang. Jadi apabila kita sakit hati, sumpah hati karena ada yang memfitnah kita, ada yang mengganggu kehormatan kita, nah sabar. Kada usah dilawan artinya. Kada usah dilawan. Bila melawan itu berusia labihan, kita jadi orang zalim. Melawan itu kalau kelabihan lawanannya. Baik amun kawapas dan sulit kawapas itu. Kalau kau diketahui pas kadanya. Nah kalaunya itu labihan, kita jadi dua kali dosa. Kita jadi dua kali sakit. Pertama sakit dizalim orang, nah kedua kita sakit dapat dosa karena labihan membalas. Nah jadi apabila kita sakit hati karena diganggu orang diri kita, kehormatan kita, maka sabarlah dan sandang aja. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laporkan kepada Allah, ya Allah yang maha tahu, yang maha mengetahui, hamba telah diganggu oleh Fulan bin Fulan, untuk selanjutnya hamba serahkan kepada engkau urusan ini. Cukup. Allah akan menindak sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi keadaan gembira hati disebut dalam istilah orang tasawuf itu ngarannya basat. Hati yang sempit risau disebut dalam istilah tasawuf ngarannya kabat. Basat satu keadaan yang memerlukan adab. Kabat satu keadaan yang memerlukan adab juga. Jadi bagaimana kita mengatur diri kita supaya jangan lepas dari adab walaupun dalam keadaan basat atau dalam keadaan kabat itu. Dalam keadaan gembira hati, kada tergelincir dari jalan.
Dalam hati yang susah, hati yang sakit, kada tergelincir dari jalan. Semua jalan kita berjalan di atas adab yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang pemula dari arifin itu selalu silih berganti datang. Kadang-kadang hatinya ada gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Nah, itu selalu berganti. Nah, oleh karena itu diperlukan adab. Kalau gembira mesti macam ini hati kita. Kalau susah, gelisah mesti macam ini hati kita. Supaya kedua-duanya membawa kepada martabat kita yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gembira hati jadi pahala, susah hati jadi pahala. Nah, bila kita melaksanakan aturan-aturan adab-adab yang diajarkan ini. Wal i'tidal huwa li ahli nihayah min al-arifin li ahli maqamil jam'i wa jam'il jama'. Sedangkan makam keadaan i'tidal. Nah, orang ini kada tahu dikabat, kada tahu dibasat. Ini kada tahu digembira, kada tahu disakit hati orang ini. Nah, ini keadaan orang-orang yang sudah di puncak ma'rifat. Orang-orang yang sudah berada di makam jama' dan jam'ul jama' wa sayati bayanuhu, dan selagi akan datang keterangannya itu. Summa qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari fil hikmatis tasi'ah wa sab'in wal hikmatis samanin. Kemudian pengarang hikam Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang ke-39 dan yang ke-80, al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wa la yaqifu ala hududil adab bil basti illa qalil. Lanjutannya dari hikmah yang ke-30, yang ke-78, yang ke-70, yang ke-78, sambungannya ke-79, orang-orang yang arif, orang-orang yang arif tingkatan pertama, mereka itu lebih takut kalau berada di waktu kelapangan hati dibanding keadaan mereka sakit hati. Orang-orang arif itu mereka kalau hatinya senang, mereka lebih takut itu ketimbang hati mereka susah, hati mereka sedih. Kenapa sebabnya? Karena tidak bisa berhenti di batas-batas adab dalam keadaan gembira itu kecuali sedikit orang. Orang yang bisa berjalan lurus di dalam hati yang gembira itu cuma sedikit. Kebanyakannya orang yang datang kegembiraan itu tergelincir daripada jalan yang benar. Orang yang datang nikmat harta biasanya lupa diri menggunakan harta. Orang yang dipuji orang biasanya takabur dengan pujian-pujian itu. Orang yang menyelesaikan ibadah yang sulit biasanya ujub dengan dirinya. Nah, sedikit sekali orang yang dalam gembira itu bisa lurus. Nah, sedangkan orang yang dalam keadaan sakit hati banyak yang lurus. Dulu kada pernah berzikir, sakit hati banyak zikir. Nah, itu banyak manusia. Lagi senang, lagi kaya, jarang ada memegang Al-Quran, jarang ambil tasbih. Nah, sudah duit tapi ada lagi hutang banyak, Quran kada lapas di tangan, tasbih nang digulung bandak sama sekali. Nah, jadi orang-orang yang arifin, yang pemula itu mereka lebih senang dalam keadaan sakit hati daripada gembira hati. Karena gembira hati itu seringkali membuat mereka tergelincir daripada adab, daripada tata cara yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah yang ke-80, kenapa sebabnya demikian tadi? Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil parah wal qabdu la hazza lin nafsi fihi. Kenapa orang arif tadi mereka lebih suka sakit hati, lebih suka sumpah daripada hati yang berbunga-bunga? Alasannya sulit menjaga adab di waktu lapang. Yang kedua alasannya,
Waktu lapang itu sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu. Sedangkan waktu sakit, waktu susah itu bertentangan dengan nafsu. Nah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu itu merupakan ibadah yang tersendiri, merupakan ibadah yang tersendiri melawan nafsu itu. Nah, dua sebab itulah orang-orang yang berada pada makam ma'rifat yang pemula, mereka itu menyukai keadaan-keadaan yang sedih, keadaan-keadaan yang susah, agar mereka bisa lurus di jalan yang benar, agar mereka bisa berjalan di atas adab yang benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-81. Diberitahukan kepada para jamaah sekalian bahwa selama bulan Maulid ini, selama bulan Rabiul Awal ini pengajian kita libur, yaitu 4 minggu. Insya Allah kita mulai lagi malam Rabu hidup 2 bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Bisirrin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Wa ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim.